Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya bisa bertemu kembali mengikuti rangkaian kuliah geologi yang pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya di bab 9 geologi pertambangan, dan eh, bab 9 geologi pertambangan ini diambil dari buku geologi untuk pertambangan umum yang sudah kami tulis. Jadi kepada semua peserta kuliah sekali lagi diharapkan untuk terlebih dahulu bisa membaca, mempelajari buku geologi untuk pertambangan umum ini sebelum mengikuti perkuliahan. Jadi di bab 9 mengenai geologi pertambangan ini kita sudah membahas sebelumnya mengenai manajemen eksplorasi, kemudian metode eksplorasi secara langsung, dan kemudian dilanjutkan dengan metode eksplorasi tidak langsung, yaitu metode geofisika secara umum. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita masih akan tetap di metode geofisika, tetapi kemudian kita akan mengambil salah satu contoh dari metode geofisika ini untuk kemudian kita coba pahami secara garis besarnya bagaimana melakukan eksplorasi geofisika ini dari berbagai metode yang ada, baik ada magnetik, gravitasi, seismik, listrik, radioaktif. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode geofisika, khususnya metode gravitasi. Di sini saya mohon maaf karena ini ada penulisan yang tidak tepat mengenai gravitasi ini, ya. Seharusnya penulisannya seperti ini, gravitasi. Baik. Di dalam survei gravitasi ini kita akan melakukan pengukuran sifat-sifat gravitasi bumi. Jadi kalau di dalam pengertian sehari-hari kita atau pengertian sederhana bahwa gravitasi itu adalah daya tarik bumi terhadap semua material yang ada di permukaan bumi. Dan jika kita lihat bahwa survei gravitasi ini pun melakukan pengukuran kecepatan gravitasi percepatan gravitasi di permukaan bumi. Dan seperti kita ketahui bahwa nilai rata-rata gravitasi di permukaan bumi itu adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, daya tarik gravitasi ini di samping dipengaruhi oleh jari-jari bumi, ternyata bahwa gravitasi ini juga dipengaruhi oleh kepadatan atau densitas batuan dasar, sehingga nilai gravitasi bervariasi di seluruh permukaan bumi. Nah, survei gravitasi ini bisa dilaksanakan dalam berbagai skala survei, jadi mulai dari skala mikro, skala kecil, skala menengah, skala besar. Jadi kalau skala mikro itu misalnya untuk melakukan pengukuran yang sifatnya lokal, jadi misalnya kita mencoba mencari lokasi rongga di bawah permukaan, lokasi kuburan, di mana densitas udaranya relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanah dan batuan. Jadi ini biasanya kalau contoh seperti ini digunakan oleh para arkeolog untuk mencari situs-situs arkeolog di bawah permukaan yang sifatnya lokal. Kemudian ada skala kecil, jadi di sini dilakukan pemetaan topografi, jadi topografi bawah permukaan dari batuan dasar. Jadi bukan permukaan, tapi bagaimana topografi batuan dasar yang ada di bawah permukaan, di mana batuan dasar ini kepadatan atau densitasnya itu biasanya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah penutupnya atau overburden-nya. Dan kemudian untuk kegiatan eksplorasi mineral, ini tubuh biji masif ini biasanya memiliki densitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan batuan induknya. Jadi inilah yang kita manfaatkan anomali ini untuk melakukan pengukuran di lapangan untuk mencari tubuh biji yang ada di permukaan, dengan asumsi bahwa tubuh biji, khususnya yang tubuh biji masif, ini akan memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan induknya. Kemudian pada skala menengah, ini biasanya untuk pemetaan lokasi, misalnya lokasi kubah garam dalam eksplorasi minyak, di mana densitas garam ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan sedimen. Jadi sebelum kita melakukan survei gravitasi ini, kita harus mengetahui dulu ini sifat tubuh biji, tubuh batuan yang kita cari itu seperti apa. Apakah densitasnya lebih besar daripada batuan di sekitarnya, atau
umumnya dia lebih kecil daripada batuan yang ada di sekitarnya. Dan terakhir adalah yang skala besar atau skala regional. Jadi ini sudah skalanya misalnya sudah di atas 100.000 dan seterusnya. Ini estimasi dilakukan pada saat kita melakukan estimasi ketebalan kerak bumi. Jadi densitas kerak ini lebih rendah berada di atas mantel dengan densitas yang lebih tinggi. Jadi mantel itu densitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kerak bumi. Jadi inilah skala-skala survei yang bisa digunakan di dalam melakukan survei gravitasi ini untuk berbagai kepentingan. Bisa untuk kepentingan arkeolog, bisa untuk kepentingan eksplorasi mineral dan batu bara, kemudian bisa juga untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi, dan bahkan skala regional untuk kepentingan-kepentingan survei atau studi regional. Ya. Nah, bagaimana percepatan gravitasi ini berhubungan dengan geologi? Jadi kalau misalnya di sini diilustrasikan, misalkan ini adalah suatu daerah, di mana di daerah ini di bawah permukaan ini terdapat dua jenis penyusun. Jadi ada D1, ini kita asumsikan sebagai soil atau tanah. Kemudian di dalam lapisan tanah ini terdapat suatu bongkah atau suatu tubuh batuan yang katakanlah merupakan tubuh biji ya. Nah, densitas dari tanah penuh tanah ini kita simbolkan sebagai D1, dan densitas dari tubuh biji ini adalah D2, di mana D1 atau densitas soil ini lebih kecil dibandingkan dengan densitas biji. Sehingga kalau kemudian kita ilustrasikan dalam bentuk titik-titik massa, kita bisa menggambarkan seperti ini, di mana titik massa pada soil ini kurang padat atau tidak terlalu rapat dibandingkan dengan kerapatan yang ada di tubuh biji. Ini menunjukkan ilustrasi bahwa densitas tubuh biji ini lebih tinggi, lebih besar daripada densitas tanah. Nah, jika kemudian kita mencoba melakukan pengujian, misalnya kita naik pada suatu ketinggian, ya naik ketinggian, kemudian kita mengambil suatu bola dan kita jatuhkan ke bawah, maka percepatan jatuhnya bola ini ke permukaan bumi ini akan berbeda tergantung kepada posisi di mana kita melakukan pengukuran. Jadi misalkan seperti ini, kita melakukan pengukuran pada jarak-jarak tertentu, ya misalnya dari titik ini, kemudian pindah ke titik ini, pindah ke titik ini, dan seterusnya. Nah ternyata percepatan jatuhnya bola ini bervariasi, berbeda. Jadi kalau misalkan di titik ini dia relatif lambat, ya, kemudian di sini agak cepat, dia menjadi lebih cepat, dan kemudian mencoba menurun lagi menjadi lebih lambat. Sehingga kemudian nanti kita hasilkan grafik percepatan gravitasi seperti ini, ya, seperti ini. Jadi di sini dia lebih lambat, makin lama makin cepat, dan kemudian melambat lagi. Dan kemudian perlu diperhatikan bahwa di dalam survei gravitasi ini densitas batuan samping, batuan atau tanah penutup tadi itu diasumsikan sebagai 0, sementara densitas tubuh biji ini diasumsikan adalah D2 dikurang D1. Sehingga kemudian kalau grafiknya tadi dimulai dari titik ini karena ini diasumsikan 0, maka kemudian grafik yang dihasilkan itu adalah seperti ini grafiknya. Ya. Nah, bentuk kurva yang menunjukkan variasi percepatan gravitasi tidak tergantung kepada densitas batuan. Nah, ingat diperhatikan ini, bentuk kurva yang menunjukkan variasi percepatan gravitasi tidak tergantung kepada densitas batuan, tetapi tergantung kepada perbedaan densitas atau density kontras. Jadi perbedaan densitas antara tubuh biji dengan tanah di sekitarnya. Ya, itulah tadi makanya dia di batuan sekitarnya itu dinolkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini data berbagai jenis batuan, data densitas dari berbagai jenis batuan. Misalnya untuk udara ini diasumsikan sama dengan 0. Kemudian air ini densitasnya sama dengan 1, ya, dalam satuan gram per sentimeter kubik. Kemudian sedimen
Sedimen ini adalah material lepas, ya, material lepas bongkah-bongkah batuan, kerikil, pasir, kerikil dan seterusnya yang belum menjadi batuan. Ini sedimen. Ini antara 1,7 sampai 2,3. Kemudian batu pasir atau sandstone ini 2,0 sampai 2,6. Serpi 2,0 sampai 2,7 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini berulang kali saya sampaikan, terutama pada kuliah kemarin pada saat kita membahas secara umum metode geofisika, bahwa setiap metode geofisik itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, harus membutuhkan perbandingan dengan metode geofisika yang lain untuk bisa kita mengambil kesimpulan. Misalnya contoh, di sini batu pasir dengan serpi ini kalau dari segi densitas ini mirip, bahkan hampir sama, ya, hanya berbeda di skala terbesarnya untuk serpi ini sampai 2,7, kalau di pasir 2,6, tapi ini secara umum sama, ya. Sehingga kalau misalnya kita melakukan pengukuran dan hanya mendasarkan interpretasi kita kepada survei gravitasi, maka kita akan bingung membedakan apakah di bawah permukaan ini ada batu pasir atau serpi. Begitu juga yang lainnya. Jadi kita membutuhkan ini, tetapi tentu saja survei gravitasi ini tentu untuk keperluan tertentu itu bisa dilakukan secara mandiri, ya. Jadi variasi relatif densitas batuan ini sangat kecil, hanya sekitar 0,8 per gram sentimeter kubik, ya. Nah, kita lihat variasi percepatan gravitasi ini dapat diamati melalui suatu model sederhana. Jadi kita lihat contoh di sini, sebuah tubuh biji yang berbentuk bulat dengan radius 10 meter. Terletak pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan, di mana density kontras dengan batuan sekitarnya adalah 0,5 gram sentimeter kubik, ya. Jadi misalnya ini ada contoh tubuh biji yang berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat. Ini jari-jarinya sama dengan 10 meter dan kedalamannya 20 meter. Coba diperhatikan di sini bahwa kalau kita mengukur kedalaman itu, maka kedalaman yang dihitung itu adalah dari permukaan sampai ke titik tengah dari suatu tubuh biji. Jadi bukan di bagian atasnya, bukan bagian bagian terluar dari tubuh biji ini, tetapi bagian pusatnya itu kedalaman dihitung dari permukaan sampai titik pusatnya, ya. Nah, density kontrasnya ini adalah 0,5 gram per sentimeter kubik. Nah, kalau kita melakukan percobaan seperti tadi, kita melakukan pengukuran dari titik ini menerus sampai ke titik terakhir menjatuhkan bola, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini karena bentuk tubuh bijinya bulat sempurna. Jadi akan mendapatkan grafik yang simetris seperti ini. Jadi ini adalah nilai gravitasi dan ini adalah jarak dari setiap pengukuran pengambilan data. Nah, sekali lagi karena bentuknya ini bulat sempurna, maka dia juga akan menghasilkan grafik yang sempurna seperti ini. Nah, ini tadi kembali, ya, saya teruskan tadi. Ya, jadi berdasarkan tabel densitas sebelumnya diketahui bahwa density kontras ini tersebut cukup besar. Jadi 0,5 ini cukup besar. Nah, ini sebagai catatan saja bahwa satuan yang biasanya digunakan dalam mendeskripsi variasi percepatan gravitasi ini adalah miligal. Gal didefinisikan sebagai 1 cm per detik kuadrat, ya. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran percepatan gravitasi? Jadi ini kita akan memberikan ilustrasi untuk pengukuran benda jatuh. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran pada beberapa ketinggian di satu titik, ya, di satu titik ini seperti ini, dari setiap lantai misalnya kita lakukan pengukuran, maka kita akan mendapatkan grafik begini. Ini adalah jarak vertikal, ya, dan ini adalah waktunya, ya. Nah, kita perhatikan bahwa di sini grafiknya ini bukan berupa garis linear, ya, dia tidak membentuk garis linear. Dan rumus untuk menghitung jarak ini adalah 1/2 gravitasi dikali waktu kuadrat, ya, seperti ini. Jadi gravitasi itu adalah 2 kali jarak dibagi waktu kuadrat, seperti ini. Nah, kemudian untuk alat ukur pendulum, jadi kalau kita menggunakan alat ukur pendulum itu sifatnya dia akan memberikan grafik seperti ini. Jadi dia bergerak, ini kita buat grafiknya seperti ini, bolak-balik, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita dapatkan
bisa mendapatkan nilai gravitasi dengan rumus seperti ini. Nah, dalam survei gravitasi biasanya yang kita gunakan itu adalah menggunakan alat dengan sketsa sederhana seperti ini. Jadi ada massa pada alat ukur pegas. Jadi pada satu titik kita melakukan pengukuran, maka kemudian ini sebenarnya ada suatu material yang tergantung di atas suatu per seperti ini, dengan per seperti ini. Kemudian jika di suatu titik kita melakukan survei, maka kemudian benda ini dijatuhkan sampai kita dapatkan berapa besaran hasil pengukuran atau jarak dari jatuhnya benda ini. Jadi misalnya kita lakukan seperti ini, jadi kita lakukan pengukuran, nah ini sampai di titik ini, maka di sini kita dapatkan bisa menghitung gravitasi dengan rumus ini. Jadi X sama dengan M dikali G dibagi K. Jadi K ini adalah tetapan untuk per yang kita gunakan, kemudian M ini adalah massa batuan dan gravitasi ini adalah percepatannya. Dan X ini kita dapatkan nanti dari percepatan gravitasi ya, dari perhitungan ini ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah M massanya dan ini K tetapannya dan kemudian gravitasinya. Nah, X ini adalah angka yang kita ukur di sini. Nah, kemudian alat itu kalau kita lihat ini adalah alat yang sangat-sangat konvensional ya, masih sangat yang sudah dari mungkin generasi awal lah dari survei gravitasi seperti ini. Jadi di lapangan kita tinggal meletakkan saja, karena ingat saya belum sampaikan tadi bahwa metode gravitasi ini dia umumnya adalah natural atau dia metode pasif dari geofisik. Jadi di sini kita tinggal meletakkan alatnya di titik di mana kita akan melakukan pengukuran, kemudian kita mengambil data ya, mengambil data. Jadi kalau misalnya ini alat ini kita coba lihat secara detail, kemungkinan besar seperti ini. Jadi di sini ada 3 leveling screw untuk membuat ini jadi level. Di sini ada alat untuk melihat apakah dia sudah level atau tidak. Ini sebuah XY. Kemudian di sini adalah lubang pengamatan ya. Ini adalah lubang untuk mengambil data ya. Dan kemudian pembacaan ya seperti ini. Kemudian ini adalah adjustment dial. Jadi ini adalah alat untuk melakukan pengukuran geofisik untuk mendapatkan percepatan gravitasi. Nah, di sini setelah kita mendapatkan data, itu kita harus melakukan pengolahan. Dan pengolahan ini khusus untuk survei gravitasi ini sangat banyak koreksinya ya, sangat banyak koreksinya. Tetapi tentu saja kita tidak perlu terlalu dibuat bingung sekarang dengan ribetnya koreksi itu, karena sekarang sudah ada software yang akan memudahkan kita tinggal memasukkan data yang kita miliki dan kemudian software itu akan mengolah. Tetapi sekali lagi, sebagai seorang akademisi, maka kita tentu saja perlu mengetahui prinsip kerja dari metode survei gravitasi ini. Jadi kita tentu saja bukan operator, kita perlu memahami algoritma atau bagaimana sistematika, bagaimana perhitungan dari suatu survei gravitasi ini. Jadi sekali lagi bahwa koreksi terhadap data pengukuran gravitasi ini sangat banyak ya. Kita lihat ini ada faktor yang mempengaruhi percepatan gravitasi yang pertama. Jadi ini ada yang disebut dengan temporal based variation. Jadi variasi berdasarkan waktu ya. Jadi dengan kata lain bahwa faktor ini bisa menyebabkan terjadinya variasi akselerasi yang akan terlihat jika gravimeter tidak dipindah-pindahkan. Jadi misalnya alat yang kita tadi miliki itu kita letakkan pada suatu titik, kemudian katakanlah setiap jam kita melakukan pengukuran di titik itu tanpa memindahkan, maka pembacaannya itu ternyata tidak konstan atau tidak tetap, tetapi dia akan berubah-ubah. Jadi misalnya di sini ada 2 macam perubahan atau koreksi. Misalnya ada instrumen drift, yaitu perubahan akselerasi yang disebabkan oleh perubahan respon gravimeter setiap saat. Jadi misalnya ini dilakukan di satu titik ya, tapi ternyata dia mendapatkan gravitasi pembacaan gravitasi itu yang bervariasi dalam 2 kali 24 jam, misalnya seperti itu. Nah ini kalau ini kita buatkan garis linear ya.
Nah, kemudian ada tidal effect, perubahan akselerasi yang dipengaruhi oleh atraksi gravitasi matahari dan bulan. Jadi itu juga berpengaruh. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan koreksi terhadap tidal dan drift ini? Ya. Jadi misalnya ini kita memiliki suatu peta lokasi survei, maka kita menetapkan base camp. Jadi misalnya ini adalah base camp-nya. Kita berikan di sini simbol untuk base camp-nya, misalnya kita berikan dengan simbol angka 9625. Kemudian kita tetapkan titik-titik pengukuran dengan jarak tertentu di sini. Jadi misalnya di sini ada titik 158, 159, 160, 161 dan seterusnya, ya, seterusnya seperti itu. Nah, untuk melakukan koreksi, maka kita akan mengisi data pengukuran kita itu pada tabel seperti ini. Jadi ini adalah jumlah pengamatan gravitasi harian. Jadi misalnya ini hari pertama, kita mulai dari 9625, ini adalah stasiun, ini 9625 ya. Kemudian kita akan harus mencatat setiap waktu pengukuran kita. Misalnya kita mulai pengukuran itu jam 12 ya, lewat 1 menit. Kemudian di basecamp ini kita lakukan pembacaan alat dan pembacaannya itu adalah ini 2801.373. Pembacaan interpolasinya ini kan belum ada interpolasinya, angkanya sama ya. Kemudian koreksi driftnya ini masih 0 ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke pembacaan kedua ya, di titik 158, 159, 160. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa setiap pembacaan ini harus kembali ke base camp setiap 1 jam. Setiap 1 jam. Jadi kalau misalnya di sini di titik keempat, di titik 160, ini sudah 12.45. Ini kalau kita bergerak maju lagi, ini untuk kembali lagi ke base camp ini sudah tidak ada waktu, sehingga tidak dilanjutkan ke depan, tetapi kita kembali dulu ke base camp, lakukan pembacaan. Jadi seperti ini. Nah, di base camp di 9625, kembali lagi sama dengan ini. Ini 1257, ini kita lakukan pembacaan lagi. Dan diperhatikan di sini, ini sudah berbeda antara pembacaan awal, ya di sini 2801.373, di sini sudah 2801.485 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita maju lagi, jalan lagi sampai 1 jam berikutnya kita kembali lagi, pembacaannya sudah berbeda. Nah, jadi di sini kita harus melakukan koreksi tidal dan drift dengan menggunakan rumus ini, ya rumus ini. Jadi ini adalah nilai gravity yang terbaca di titik 3, misalnya ini contoh ya, di titik 3 ini sama dengan nilai gravitasi di titik 5 dikurang gravitasi di titik 1 ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian diolah dengan data ini, lakukan interpretasi gravitasi sehingga kemudian dapatkan angka 2801.441. Ini yang kita kemudian tuliskan di sini di pembacaan interpolasi. Jadi setelah diinterpolasi dari titik ini ya, dari titik ini dengan titik awal dan akhir ya, awal dan akhir maksudnya titik 5 dan 1 ini, maka kita dapatkan pembacaan interpolasi seperti ini. Nah, sehingga selisihnya antara ini dengan ini kita dapatkan koreksi pembacaan pembacaan koreksi drift 0,219 dan seterusnya, itu semuanya sampai lengkap ya. Kemudian nanti kita akan menghitung nilai gravitasi di satu titik itu setelah kita koreksi semuanya ini ya. Ini hasil koreksinya, nanti data koreksinya ya. Jadi yang kita sudah dapatkan itu adalah nilai gravitasi observed ini. Jadi kita sudah melakukan koreksi tidal dan drift seperti ini. Nah, tapi kita harus masih mencari koreksi-koreksi yang lain. Ada GN, ada terhadap ketinggian, ada trend correction nanti. Kita lihat satu persatu ya. Ini kita sudah dapatkan GOPS, kita lanjutkan lagi ke GN. GN ini adalah spatial based variation atau variasi berbasis spasial. Jadi perubahan akselerasi yang dipengaruhi oleh perubahan tempat pengukuran dari satu tempat yang lain yang tidak dipengaruhi oleh geologi. Jadi ini perbedaan posisi ya. Misalnya di sini dipengaruhi oleh latitude, elevasi, latitude ini kan lintang ya. Kemudian elevasi, slope effect, kemudian topografi effect. Ini semuanya harus dikoreksi. Jadi misalnya kalau koreksi terhadap latitude ya. Jadi kita tahu bahwa bumi ini kan tidak bulat sempurna, tetapi dia agak lonjong, sehingga jari-jari di ekuator itu lebih besar dibandingkan dengan ke arah kutub ya, jari-jarinya. Sehingga kalau misalnya ada titik A dan B di sini, maka
jari-jari titik A ini lebih besar daripada jari-jari di titik B. Sehingga nilai gravitasi di titik B, ini karena jari-jarinya lebih pendek, ini lebih besar daripada gravitasi di titik A ini. Nah, makanya dari gravitasi ini kita koreksi dengan rumus ini. Jadi kita tinggal memasukkan nilai latitude-nya di sini untuk dapatkan normal gravitasi atau percepatan gravitasi akibat rotasi bumi yang berbentuk elips tanpa pengaruh kondisi geologi dan topografi. Jadi kita sudah dapatkan dua tadi ini. Ya, ini ada kembali lagi ke sini. Ya. Ini kita sudah dapatkan G observed, kemudian GN ya. Nah, GN-nya itu adalah yang ini GN-nya. Kita tinggal memasukkan nilai latitude-nya di sini. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini sebenarnya kita tidak perlu melakukan perhitungan manual lagi saat ini karena sudah ada software yang membantu. Ini hanya untuk agar kita memahami bagaimana munculnya koreksi-koreksi itu. Kemudian ada yang disebut dengan free air correction. Ya. Free air correction ini percepatan gravitasi di permukaan bumi ini bervariasi sekitar 0,3086 miligal per meter. Tanda minus ini menunjukkan bahwa G akan menurun seiring dengan bertambahnya elevasi. Koreksi elevasi ini dapat dilakukan jika elevasi diukur dari permukaan laut. Setiap tempat pengukuran diketahui. Jadi kita mengetahui elevasi dari setiap titik. Sehingga koreksi bisa dilakukan dengan menambahkan 0,3086 dikali elevasi pada semua hasil pengukuran. Jadi tadi itu G observed dikurang GN, sekarang sudah dapat ini. Ini adalah untuk koreksi free air correction. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan Boger slab correction, ya, BSC. Jadi BSC ini biasanya adalah minus 0,0413 R dikali H. Nah, R ini adalah densitas dari slab, ya, dalam gram per sentimeter kubik, diambil dari densitas rata-rata batuan yang ada di sekitar titik pengamatan. Jadi densitas rata-rata, misalnya di sini, kita melakukan BSC atau Boger slab correction ini titik B, ya, di titik B, maka semua batuan yang ada di sekitar titik B ini kita akan hitung densitas rata-ratanya sehingga dapatkan R ini. Dan H ini adalah perbedaan elevasi titik observasi dengan datum, ya, kita dari suatu titik datum, ya. H positif untuk observasi poin di atas datum level dan negatif untuk ini. Jadi kalau ini misalnya menurun, maka ini akan nilainya negatif. Kalau dia ini nilainya positif, ya, karena ini kebetulan di atas dari titik datum. Nah, dari sini kita sudah melengkapi koreksi ini. Kita sudah dapat G observed, kemudian latitude, kemudian apa tadi ini free air, kemudian ini adalah Boger slab correction. Nah, ini ada terrain correction juga, ya, terrain correction. Kalau tadi itu adalah densitas batuan di sekeliling titik, makanya sekarang pengaruhnya terhadap topografi, ya. Topografi. Jadi estimasi distribusi topografi di sekitar titik pengukuran gravitasi ini memang sebenarnya tidak mudah, ya. Di mana setiap gravitasi ini diplot di peta topografi sebelum dilakukan estimasi variasi topografi di sekitarnya pada jarak yang bervariasi. Kemudian percepatan gravitasi dihitung pada berbagai jarak tersebut. Jadi kita jangan bingung, sekali lagi, ya. Ini kita paham saja, nanti ada belajar lebih lagi di buku-buku survei gravitasi. Yang terpenting di sini adalah memahami secara prinsip dulu. Jadi jarak terdekat untuk terrain correction ini adalah 558 feet. Nah, ini kita sudah dapatkan terrain correction di sini. Jadi inilah keseluruhan dari nilai koreksi pada saat kita sudah membaca dari suatu hasil pengukuran gravitasi. Nah, terrain correction tadi ini biasanya mirip seperti ini, menggunakan seperti pada saat kita melakukan proyeksi kalau di saya lupa, ya, ini kita menggunakan ini. Jadi misalkan ini titik pengamatan kita di titik ini, maka pengaruh dari topografi yang terdekat dari titik A, dari lingkaran B ini, kemudian C ini tentu saja pengaruhnya akan berbeda terhadap titik A ini. Nah, ini untuk terrain correction tadi, ya. Nah,
Itu semuanya koreksinya. Nah, sekarang begini, tadi itu dari tadi saya hanya memberikan contoh-contoh yang sifatnya simpel, pada sebenarnya di lapangan itu sangat rumit ya, sangat kompleks. Ini kembali lagi kalau contohnya tadi itu adalah suatu tubuh biji yang berbentuk bulat di lapangan atau di suatu daerah ini, tetapi di bawahnya kemudian ada satu lapisan batuan yang misalnya katakanlah di sini contohkan adalah batuan dasar granitik ya, yang bentuknya miring ke arah kanan seperti ini. Nah, sehingga nanti di dalam pembacaan itu, di dalam setiap titik-titik itu dia akan memperlihatkan model seperti ini. Jadi kalau tadi itu dia bentuknya karena dia hanya lokal di sini lakukan pengukuran lokal, maka dia bentuknya tadi simetris ya, simetris seperti ini. Maka ini sudah lebih luas pengukurannya, jadi skalanya lebih besar ya, sorry lebih kecil. Maka ini dia dapatkan grafik seperti ini. Nah, pelengkungan ini disebabkan karena adanya tubuh biji ini. Jadi yang terpetakan itu sebenarnya adalah basement granitik ini garisnya, tapi kemudian ada lengkungan seperti ini karena dipengaruhi oleh ini. Jadi ini adalah indikator. Nah, kalau misalnya survei itu dibuat dalam skala yang lebih besar lagi, skala lebih kecil lagi, artinya lebih luas, regional, maka grafiknya itu menjadi lebih smooth seperti ini. Smooth seperti ini. Ini tadi ada pelengkungan. Nah, kalau dia skalanya lokal, maka dia kembali seperti ini. Dia seperti ini. Artinya yang teridentifikasi oleh survei gravitasi itu adalah dipengaruhi oleh tubuh biji ini sehingga dia bentuk simetris seperti ini. Dan sekali lagi, skala itu akan berpengaruh kepada data yang kita dapatkan dari suatu bawah permukaan ya, kondisi bawah permukaan. Baik, demikian akhir kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi, tujuan kita kuliah di dalam kuliah ini sebenarnya adalah memberikan pemahaman secara sederhana mengenai metode gravitasi ini. Nanti sebenarnya di dalam praktikum itu akan bisa dibahas lebih mendalam, ya, lebih jelas, lebih aktual supaya bisa dipahami. Ini hanya untuk memberikan gambaran sederhana bagaimana survei gravitasi itu dilakukan. Dan ingat, meskipun tadi terlalu banyak koreksi, terlalu banyak ini, tapi untuk kondisi saat ini itu sudah tidak banyak merepotkan karena sudah ada software untuk melakukan analisis data. Jadi itu sudah sangat dimudahkan saat ini. Baik, demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akan diskusikan lebih lanjut dalam kuliah offline ya, di kelas. Kita nanti diskusi lebih lanjut. Kuliah online ini hanya pengantar saja. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang perlu diskusikan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi sebelumnya sekali lagi kepada semua peserta kuliah diharapkan membaca buku geologi untuk pertambangan umum dan kemudian mencari juga literatur-literatur lain, khususnya kalau untuk pertemuan ini mencari literatur yang membahas mengenai eksplorasi geofisika dalam hal ini dengan menggunakan metode gravitasi. Baik, adik-adik sekalian, saya akhiri perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.